disebut dengan COVID-19 terus-terusan menggerogoti tatanan hidup masyarakat setelah sukses memporak-porandakan pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia. Setelah berhasil menyapu habis nyawa manusia, bahkan jutaan nyawa manusia yang tak bersalah, tak terkecuali bumi pertiwi Indonesia tercinta. Konon, pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama sebesar 5,07%, pada kuartal kedua sebesar 5,05%, dan pada kuartal ketiga, Indonesia menduduki pada posisi 5,03%. Namun, apa yang terjadi? Pada kuartal keempat, pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun sebesar 4,97%. Lalu, apa kabar dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020? Apakah Indonesia akan mengalami resesi atau sesuai dengan janji Ibu Sri Mulyani? Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 pada kuartal pertama sebesar 2,97%. Hal ini jauh berbeda dengan kuartal keempat 2019 sebesar 2%. Sudah menurun, semakin menurun pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun suka tidak suka, mau tidak mau, masyarakat Indonesia harus menerima keadaan Indonesia saat ini. Dikarenakan hubungan Indonesia dengan Cina terhambat oleh virus corona. Akan berpengaruh jika virus ini berkepanjangan. Karena pabrik-pabrik perusahaan yang ada di Cina akan ditutup, disebabkan agar penyebaran virus corona di Cina tidak meluas. Maka hal ini akan berdampak pada kegiatan manufaktur di Tiongkok, dan hasilnya akan berdampak juga pada negara ASEAN. Salah satunya Indonesia karena permintaan ekspor komoditas. Cina merupakan salah satu pasar ekspor terbesar untuk Indonesia. Kondisi perusahaan dalam negeri saat ini memang mendapatkan banyak sekali tekanan diakibatkan pandemi corona. Yang pertama, pelemahan nilai tukar rupiah. Ini pergerakan waktunya cukup cepat, dari 13.000 menjadi 16.800 dalam waktu relatif yang singkat. Yang kedua, perlemahan nilai tukar rupiah. Ini bisa berdampak pada membengkaknya pinjaman dalam bentuk falas. Belum lagi biaya utang bagi korporasi. Belum lagi jika perusahaan tersebut dominan impor, seperti sektor farmasi misalnya. Kemudian juga ada dampak dari sisi impor barang modal, termasuk mesin-mesin yang digunakan oleh perusahaan, seperti perusahaan tekstil dan perusahaan alas kaki yang mengalami pembengkakan. Sementara itu dari sisi lain, dari sisi input produksi yang mengalami kenaikan yang cukup tajam, namun dari sisi permintaan mengalami perlemahan daya beli yang cukup ekstrim. Nah, dengan adanya pandemi corona ini akan memperburuk keadaan. Sudah ada perang dagang, perlemahan harga komoditas, ekspornya juga menurun. Tercatat di neraca perdagangan, defisitnya cukup lebar, bahkan terlebar sepanjang sejarah. Nah, dengan adanya virus corona juga akan memperburuk pengolahan di tanah air. Indonesia memiliki 115 juta kelas rentan miskin, atau disebut dengan aspiring middle class. Nah, kelas ini bukanlah kelas yang di bawah garis kemiskinan. Namun, dengan adanya pandemi corona ini, kehilangan pendapatan di beberapa sektor informal, hanya hitungan beberapa hari mereka langsung di bawah garis kemiskinan. Nah, kecepatan dari pemerintah untuk men-capture data tersebut, untuk mengetahui masyarakat mana yang baru di bawah garis kemiskinan, nah kecepatan inilah yang tidak dimiliki oleh pemerintah. Jika hal ini terus-terusan terjadi, maka ekonomi akan semakin memburuk. Ngos-ngosan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 pada kuartal kedua sebesar minus 3,1%. Ini adalah new normal untuk ekonomi Indonesia. Pajak sulit diungkit, COVID-19 menghimpit, utang semakin melilit. Ekonom meminta pemerintah untuk mengintigasi aroma resesi agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak jalan di tempat. Ekonomi Indonesia sudah masuk ke fase terberat. Salah satu indikatornya adalah angka penerimaan negara, yaitu pajak dan utang. Pada akhir Mei 2020, realisasi pajak baru mencapai 444,6 triliun. Jauh dari target APBN 1.254 triliun.
bahkan turun jauh 10% secara tahunan. Pajak sulit diungkit, jalan operasional semakin sempit, namun yang hanya terang hanyalah utang. Masih menggunakan data Kementerian Keuangan, realisasi utang pemerintah dalam waktu yang sama sebesar 360,7 triliun rupiah, naiknya sampai 123% secara tahunan. Di saat masyarakat Indonesia gencar-gencarnya menguras keringat untuk ditukar ke rupiah, di saat itu juga PHK besar-besaran. PSBB tetap dijalankan, namun makan juga dibutuhkan. Semoga pemerintah terus-terusan mendengarkan suara rakyat, dan semoga hak-hak rakyat tidak diselewengkan. Entah mengapa terus-terusan mendengarkan berita yang tidak mengenakan, entah itu perasaan ataupun kenyataan. Semoga virus corona bukanlah alasan sesuatu hal, dan semoga Indonesia lekas membaik. Inilah dampak virus corona untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Saya Adinda Putri Rabitoh, salam keadilan.